Sampai Jiang mendatangi orang ini, sudut mulutnya sedikit berkedut. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat membayangkan bahwa dia benar-benar mengenal orang yang dia anggap sebagai jerami penyelamat dan mengenakan pakaian mewah. Dan dia adalah Feng Tianxing yang bahkan tidak lebih kuat darinya. Keduanya adalah putra keluarga, dan mereka tahu betapa kuatnya mereka. Jelas, saat Jiang mengenali Feng Tianxing, dia langsung kecewa. Bahkan jika mereka berdua bertambah, mereka bukanlah lawan dari iblis-iblis ini. Ketika dia bergegas ke sisi Feng Tianxing, dia langsung memarahi dengan suara rendah. Kamu cepat pergi. Kamu tidak ada hubungannya di sini. Jangan ikuti aku. Feng Tianxing meliriknya dengan heran. Masih penampilannya yang acuh tak acuh. Suaranya yang nyaring bergema di telinga semua orang. Ternyata Tuan Muda Jiang. Terakhir kali aku meminta ayahmu untuk membawamu menemuiku. Sayang sekali kamu keluar untuk bersenang-senang. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ini takdir, malam-malam ini. Tidak masalah. Hari ini aku ingin melihat siapa yang berani melakukannya di depanku. Feng Tianxing secara dominan menarik Jiang di belakangnya, lalu berdehem. Lihatlah kalian bukan orang baik. Sebelum aku marah, kamu masih punya kesempatan untuk menyesalinya. Pada saat ini, Feng Tianxing berdiri di udara, yang dapat dikatakan memberi setan-setan ini rasa penindasan yang sangat besar. Perlu diketahui bahwa di antara iblis, sebagian besar terbang bergantung pada sayap, dan mereka dapat berjalan di udara, yang pada dasarnya berarti melanggar batasan tubuh iblis, dan dapat merasakan energi spiritual serta melatih mereka. Jelas, untuk ras iblis, metode seperti itu setidaknya setingkat Raja Iblis. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa Feng Tianxing sepertinya tidak mengepakkan sayapnya, tetapi sebenarnya itu hanya karena sayapnya mengepak terlalu cepat. Mungkin karena mutasi genetik, sayap Feng Tianxing sangat kecil, bahkan tidak seukuran tamparan. Menghadapi orang-orang ini sekarang, mereka secara alami tidak dapat melihat seperti apa Feng Tianxing di belakangnya, dan hanya berpikir bahwa Feng Tianxing adalah seorang master yang tidak dikenal. Kembali seperti ini jelas tidak mungkin untuk dilewati. Klan iblis masih maju, ekspresinya penuh kesombongan. Aku akan memberimu dua pilihan hari ini. Feng Tianxing langsung mengangkat tangannya, dan di atas lengannya, cahaya dingin muncul. Beri kamu dua napas, keluar, menyela kata-kata pihak lain dengan kasar, tanpa sedikit rasa bersalah, dan begitu mendominasi. Jelas bahwa tindakan Feng Tianxing persis sama dengan tindakan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Terutama tampilan arogan yang menunjukkan pria kuat di posisi tinggi dengan jelas. Cahaya biru kecil di tangan Feng Tianxing lebih seperti peringatan diam. Ketika yang kuat marah, itu pasti sangat menghancurkan yang lemah. Jelas, iblis-iblis ini belum mencapai tingkat Raja Iblis, dan mereka bahkan belum menembus batasan tubuh fisik. Secara alami, mereka tidak bisa menjadi lawan dari orang di depan mereka ini. Setelah hening sejenak, pria itu membungkuk pada Feng Tianxing. Saya ingin menanyakan nama senior. Kami hanya membantu orang dengan berbagai hal, dan kami perlu melakukan bisnis. Saya juga meminta senior ini untuk perhatian. Feng Tianxing menyingkirkan tangannya. Jude, kembali dan beritahu tuanmu. Lalu provokasi aku. Berhati-hatilah karena aku akan menghancurkan kuburan leluhurnya. Jiang di sebelahnya hampir tidak menahan tawanya. Jude, bukankah ini pernyataan yang salah? Naihe, iblis di depannya dibuat bingung oleh rangkaian pertunjukan Feng Tianxing. Ambil nama ini dan ucapkan selamat tinggal. Ketika semua orang pergi, Feng Tianxing juga menginstruksikan Jiang di samping. Ikutlah denganku. Aku ingin minum denganmu terakhir kali, jadi aku tidak boleh melewatkannya kali ini. Tidak sampai ras iblis tidak lagi terlihat, Jiang tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Feng Tianxing. Hei, kamu benar-benar terlalu berani. Hal seperti apa barusan? Kamu tidak akan menjadi tipe master yang tidak bisa menyembunyikannya. Jiang dapat memahami metode kursif Feng Tianxing. Lagi pula, dia juga melakukan hal yang sangat palsu. Yang paling penting adalah kecemerlangan biru-biru ini terlalu mirip dengan aura, yang merupakan keharusan bagi iblis untuk berubah dari makhluk biasa menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata. Feng Tianxing dengan santai melemparkan bak ke Jiang. Ada cahaya seperti itu saat kamu mencubitnya. Ini gadget baru yang kudapatkan beberapa hari yang lalu. Melihat tubuh serangga yang hampir transparan, ada sedikit kecemerlangan biru. Jiang bermain sebentar. Kali ini kamu menyelamatkanku. Aku harus berterima kasih ketika aku melihat ke belakang. Katakan saja apa yang kamu inginkan, dan aku akan kembali ke ayah yang sudah meninggal. Feng Tianxing hanya menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, Feng Tianxing sekarang mengerti bahwa alasan mengapa Jiang terburu-buru meninggalkan dirinya sendiri dan melarikan diri adalah karena dia mengira orang-orang itu semua untuknya. Jika dia pergi lebih awal, dia bisa memancing setan-setan ini pergi. Ini juga menjelaskan mengapa dia harus terbang. Hanya saja Feng Tianxing tidak terlalu memikirkannya saat itu. Lagi pula, pengalaman dibungkus oleh cadesan sebagai perisai masih terbayang jelas di benaknya. Jiang, izinkan saya bertanya sesuatu. Mengapa eselon atas iblis belajar tentang umat manusia?
Pertanyaan ini sebenarnya sudah lama mengganggu Feng Tianxing. Yang dia tahu adalah bahwa setan sedang belajar tentang umat manusia. Awalnya, menurutnya, ini juga hanya tiruan yang buruk. Itu adalah aturan yang ditetapkan oleh iblis kelas atas ke kelas bawah untuk menjaga stabilitas seluruh masyarakat. Aturan. Tapi hari ini, Feng Tianxing benar-benar melihat orang kuat dari ras iblis, dan identitas serta kekuatan orang itu tidak akan rendah. Menurut akal sehat, setan seperti itu telah melepaskan diri dari aturan dunia. Mengapa mereka masih belajar dari manusia? Dan dia melakukannya lebih baik daripada iblis biasa di level bawah. Jelas, ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal dan tentu saja ada alasan keberadaannya dan tingkat kebutuhan tertentu. Jiang berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku akan bertanya padamu nanti. Ngomong-ngomong, kamu harus membawaku untuk melihat di mana kamu tinggal. Jika aku ingin bersenang-senang denganmu, akan lebih nyaman. Feng Tianxing menoleh dengan tenang dan melihat arus orang di bawah. Dalam keadaan pingsan, dia selalu merasa ada sesuatu yang aneh mengikutinya. Tampaknya sejak awal, mereka sedang diawasi. Tetapi tidak peduli bagaimana penampilan Feng Tianxing, mereka tidak dapat melihat orang yang mengikuti di belakang. Jika ada firasat, itu membuat Feng Tianxing cukup percaya diri dalam penilaiannya. Dan setelah diam sejenak, dia mengatakan ini. Ayo keluar dari sini dulu dan bicara nanti. Suara itu jatuh. Dan Feng Tianxing diam-diam merencanakan rutenya. Jelas tidak bisa diandalkan untuk melarikan diri ke tentara iblis. Lagi pula, kekuatan prajurit iblis juga sangat terbatas. Sekarang Feng Tianxing merasa bahwa satu-satunya yang bisa dia andalkan adalah iblis aneh itu. Ketika situasi ini tidak pasti, sekutu yang kuat jauh lebih penting daripada jumlah. Dengan tujuan, Feng Tianxing merencanakan rute terdekat, dan tanpa mengatakan apapun kepada Jiang Duo, dia langsung menariknya dan berjalan keluar. Selama proses ini, Jiang tidak menyadarinya sama sekali, karena dari ekspresi dan sikap Feng Tianxing, dia tidak dapat melihat saraf tegang Feng Tianxing saat ini.